Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian khusus bulan Ramadan tahun ini, yakni membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui, dan kita sedang membicarakan ayat yang ke berapa? 96 ya. Ayat 96 dari surat Al-Baqarah, yang isinya ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar kita ini jadi orang muslim, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu dikatakan oleh Allah sebagai ahroson nas, manusia yang paling rakus, ala hayatin, atas kehidupan, yakni kehidupan dunia. Rakus pada kehidupan dunia. Padahal gak usah rakus, kita akan dapat bagian. Nah kalau rakus itu tercela, tidak baik. Yang mencela Allah sendiri. Nah, sebagai contoh buat kita semua, kemarin sudah disampaikan bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau hidup sehari-hari. Ya, sudah dibacakan 1, 2, 3, 4 hadis kemarin ya. Ini hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan dunia ini dengan akhirat dibandingkan itu tidak sebanding. Dunia seisinya itu ibarat air yang nempel di jari telunjuk seseorang yang dicelupkan ke samudra, ke laut. Taruhlah laut di ujung Pandaran sana. Ujung Pandaran sana sampai di tepi pantai melihat laut luas, itu baru laut Jawa itu. Belum lagi laut Cina Selatan, belum lagi samudra India, samudra Pasifik dan sebagainya. Itu akhirat itu ibarat lautan yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Apa yang ada di sana itu. Sedangkan dunia ini seperti air yang nempel di jari tangan kita. Ketika jari tangan kita atau jari tangan seseorang dimasukkan ke dalam lautan. Air yang nempel di sini itulah kehidupan dunia seluruhnya. Jadi kalau orang mendapatkan dunia ini seluruhnya, gak ada apa-apanya itu. Makanya Rasulullah SAW terhadap kehidupan dunia santai sekali beliau. Beliau mengatakan, beliau sudah bilang sama Jabir bin Abdullah ini. Wahai Jabir, kepada Abu Dar ya, Abu Dar radhiyallahu an. Wahai Abu Dar, aku tidak suka kalau aku punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau emas uang dinar, uang emas tuh dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, gedenya seperti gunung Uhud. Kalau ada di rumahku, aku gak senang kalau 3 hari masih ada di rumahku. Aku akan bagi-bagikan kepada orang. Kayak begitu tuh. Itu menunjukkan Rasulullah SAW kepada kehidupan dunia ini gak rakus. Beliau itu ajwadun nas. Kata Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Itu sahabat Nabi Ibnu Abbas, saudara sepupunya Nabi, yang menjadi ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi, yang diajari Al-Quran oleh Nabi langsung dengan tafsir-tafsirnya. Beliau mengatakan adalah Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu, dan beliau itu lebih dermawan lagi fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Wa kana ajwadu
Ya, fi Ramadan atau min Ramadan. Hina ketika yalqahu Jibril, selalu menemui beliau malaikat Jibril, ya, fi lailatin, di dalam malam bulan Ramadan, untuk apa? Ya tadarasunal Quran, untuk mengajak Nabi tadarus Al-Quran. Jadi Nabi kita tuh setiap malam Ramadan itu tadarus. Tadarus yang paling baik malam. Kalau kita sudah ngaji begini, sampai jangan tadarus di luar situ, jangan. Berhenti dulu tadarus, yang ngaji ke sini dulu. Nanti kalau udah selesai ngaji, mau tadarus lagi boleh. Ya. Jadi kalau di sini sedang diajarkan Al-Qur'an, sampai jangan membahas yang lainnya. Di luar sana jangan ngobrol apa-apa, jangan bicara yang lain. Dengerin ini Al-Qur'an ini. Saya menyampaikan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pelajaran yang paling penting, ilmu yang paling tinggi dari segala ilmu yang ada pada manusia ini. Nabi tidak senang ada emas sebesar atau sebanyak gunung Uhud tinggal di dalam rumahnya, kecuali beliau habiskan semua dengan disedekahkan, kecuali yang ditinggalkan hanya untuk persiapan membayar hutang. Ini, ya, atau persiapan untuk sedekah lagi. Ini Rasulullah SAW. Beliau bilang kepada Abu Dzar seperti itu. Lalu beliau mengingatkan, ya, innal aktsarin humul aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang kaya-kaya itu, wahai Abu Dzar, merekalah al-aqallun, orang-orang yang sedikit hartanya, yang miskin yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Illa, kecuali orang kaya, man qala, orang kaya yang berbuat bil mal, dengan hartanya, hakada wa hakada wa hakada. Dia sedekah ke kanan segini, ke depan segini, ke kiri segini, ke belakangnya segini. Gitu. Ya, ini. Wa qalilum mahum, tapi sedikit saja orang yang seperti itu, wahai Abu Dzar. Kebanyakan orang kaya ya disimpan duitnya. Enggak dikasih-kasihkan ke orang lain, enggak disedekahkan. Nah, itu ini contoh dari Nabi bahwa beliau itu tidak rakus kepada harta, itu tidak. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi hadis yang lain, coba. Hadis yang lain ini hadis nomor 465 di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Kelihatan enggak? Kabus ya? Kelihatan? Nah, dari Abu Hurairah sahabat Nabi, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Abu Hurairah berkata, an Rasulillah, beliau menyampaikan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hampir sama dengan yang di depan tadi. Tapi ini dari Abu Hurairah. Kalau yang tadi dari Abu Dzar. Rasul mengatakan, laukana li, seandainya ada untukku, maksudnya seandainya aku memiliki mislu Uhudin zahaban, sebesar gunung Uhud emas. Kalau aku punya emas ditumpuk-tumpuk terus banyaknya sebesar gunung Uhud, la sarroni, sungguh pasti menyenangkan diriku, ya, pasti menyenangkan diriku, an, kalau la tamurro, tidak lewat, alaya, atas diriku, salasu layalin, 3 malam, wa indi, sedangkan padaku, minhu, dari emas itu tadi, ya, syai'un, masih ada tertinggal sesuatu. Illa, kecuali syai'un, sesuatu dari emas tadi yang arsuduhu lidainin, aku mempersiapkannya untuk membayar hutang. Jadi Nabi kita itu kalau punya duit, kalau tidak disedekahkan, dan kalau tidak sudah digunakan untuk keperluan keluarganya, beliau sedekahkan, keluarganya dicukupi, kemudian disedekahkan.
Itu pun keluarganya enggak banyak-banyak ngasihnya. Nanti kita lihat di belakangnya itu, Masya Allah. Ya. Jadi yang lainnya beliau sedekahkan. Beliau itu sangat dermawan dan lebih dermawan lagi di dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril menemui beliau yang di malam Ramadan itu yatadarasunal Quran. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW tadarus Al-Quran. Jadi Nabi membaca Al-Quran, malaikat Jibril menyimak. Itu namanya tadarus. Ya, sudah ya. Jadi saudara sekalian, ini nih berita yang kedua dari Abu Hurairah. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, yang meriwayatkannya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini. Nah, ini alamannya jelas. Bukhari di hadis nomor 6445. Di kitab Sahih Muslim di hadis nomor 931. Sebagian dikatakan di hadis nomor 31. Berikutnya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari. Wa anhu, dan dari dia, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Hurairah berkata, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah kepada Abu Hurairah? Dan ini pelajaran buat kita semuanya juga. Perhatikan Pak, kata Rasulullah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru, lihatlah oleh kalian. Kalian lihat, kalian perhatikan ila kepada man, orang yang huwa, dia itu asfala, lebih rendah, minkum, dari kalian. Lihatlah orang yang lebih rendah kekayaannya daripada kalian, yang lebih rendah status ekonominya dari kalian. Ini kata-kata status ekonomi, uang, ini saya yang ngomong. Ya. Dari guru saya dulu menerangkannya juga begitu. Jadi kalau kamu melihat orang dalam urusan dunia, kamu jangan lihat orang yang di atas. Jangan lihat orang yang lebih dari kamu. Lihatnya yang lebih rendah dari kamu. Jangan lihat yang lebih tinggi. Jangan lihat Presiden Jokowi, aduh, dia bisa berbuat apa saja kok. Ya, ini sudah, anaknya sudah berhasil jadi wapres. Nah, terus yang satu sudah berhasil jadi ketua partai. Wah, hebat banget Pak. 2 hari pegang kartu tanda anggota partai langsung jadi ketua umum. Itu kalau bukan anak presiden nggak bisa kayak gitu Pak. Nah, terus siapa namanya? Menantunya jadi wali kota dan dinobatkan jadi tokoh nasional. Oh, menantunya calon wali kota juga, calon bupati apa wali kota? Bupati di Sleman, tempat Universitas Gajah Mada berada, tempat Rumah Sakit Sarjito Jogja, tempat saya kuliah berada. Itu Kabupaten Sleman. Ya. Terus mantan sekretaris rumah tangga, sekretaris apa itu namanya? Calon wali kota Bogor. Oh, enak Pak, dekat presiden itu paling enak. Dekat orang-orang besar tuh enak. Enak di dunia Pak, di akhirat bisa masuk neraka itu. Kalau tidak beriman. Kalau Pak Jokowi beriman ya enggak jadi masuk neraka. Ya. Jadi saudara sekalian, untuk urusan dunia, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanduru, dan jangan kalian melihat ila kepada man, orang yang huwa, dia fauqakum, di atas kalian. Jangan lihat orang yang lebih kaya. Kenapa Nabi menyuruh begitu? Fahuwa, karena dia kalau melihat orang yang lebih rendah, ya sampean miskin misalnya, ada orang yang lebih miskin dari sampean. Seandainya di sini, di tempat kita nih, di masjid ini nih, yang sedang kumpul ngaji, ada yang paling miskin, saudara yang paling miskin di antara kita ini, masih ada yang lebih miskin lagi. Nah, sampean lihat yang kayak gitu itu, yang nggak punya rumah tinggal, nggak punya tempat tinggal, tinggalnya di emperan toko, atau tinggalnya di nggak tahu lah, pokoknya nggak punya rumah, ya
Rumah nggak punya, ada yang rumah punya tapi rumahnya jelek. Jangankan rumah, bini juga nggak punya. Tapi walaupun aku nggak punya bini, aku masih nggak terlalu miskin, nggak. Ya, ya Allah masih ngasih karunia yang lain. Jadi saudara sekalian, untuk urusan dunia kata Rasulullah SAW, lihatlah orang yang lebih rendah. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena apa? Fahuwa ajdaru, karena yang begitu itu, karena dia itu ajdaru lebih apa ya? Ajdaru ki tarjamah sing pas ya apa, Mas? Mas Mbak Anggun, apa Mbak Anggun? Mana Mbak Anggun? Oh ngajar. Mas sudah, masih ingat enggak? Ajdaru diartikan apa? Lebih bingung. Lebih rentan. Mas Fuadi ngajar juga. Oh ya. Lebih pantas. Karena melihat orang yang dalam urusan dunia, melihat orang yang lebih di bawahnya, yang di bawah kita, itu lebih pantas, lebih layak Allah bahwasanya tidak tasdaru, menganggap remeh nikmatallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Maksudnya kalau kita dalam urusan dunia mau melihat yang lebih rendah dari kita, itu kita masih bisa bersyukur. Aku miskin, tapi Masya Allah ternyata ada orang yang lebih miskin daripadaku. Alhamdulillah, aku masih lebih daripada orang itu. Tapi kalau sampai lihatnya ke atas, aduh enaknya itu ya, duit tiap hari datang, bukan hanya 1, 2 ribu, 10 ribu, 100 ribu, miliaran setiap hari itu bisa. Ada orang yang itu penghasilan sehari 1 miliar itu ada. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau urusan dunia kamu jangan rakus, lihat yang lebih rendah, jangan lihat yang lebih tinggi, supaya kamu masih bisa bersyukur kepada Allah. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini ada alamatnya ini. Wahada, dan ini hadis lafzu Muslimin, lafal hadisnya Imam Muslim. Di kitab Sahih Muslim ada alamatnya di bawah ini. Nah, ini. Ya, di hadis nomor 2963. Di Bukhari di hadis nomor 6490. Itu tadi yang riwayat Muslim. Itu dikatakan di sini ya, wa hadza lafzu Muslim, ini hadis riwayatnya Muslim. Di bawahnya ada lagi keterangan Imam Nawawi mengatakan wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari Nabi bersabdanya begini, idza nadhara ahadukum, apabila melihat seseorang di antara kalian ila kepada man, orang yang fudzila, dilebihkan alaihi, atas dirinya, fil mal, dalam soal harta, wal kholqi, dan dalam soal bentuk tubuh, falyandur, maka silahkan dia perhatikan, dia lihat ila kepada man, orang yang huwa asfala minhu, dia lebih rendah darinya. Yang kalau tadi Nabi mengatakan kalau dalam urusan dunia kamu lihat yang lebih rendah. Kalau di sini lebih khusus lagi. Nabi mengatakan seseorang di antara kalian, apabila seseorang di antara kalian melihat kepada orang yang dilebihkan oleh Allah dalam hartanya lebih daripada kamu, atau dalam bentuk tubuhnya, orang ini bagus sekali ya, ganteng sekali ini, gagah sekali orang ini ya, gak ada cacatnya, wah pokoknya bagus badannya, laki maupun perempuan bagus badannya. Aku kok kayak gini ya, kurus, udah makan banyak tapi gak gemuk-gemuk. Kan ada orang kayak gitu Pak, kurus, makannya sudah banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa? Ya memang cetakannya cetakan kurus. Genetiknya itu genetik orang kurus. Jadi walaupun kamu kasih makan 1 karung ya tetap kurus dia. Karena makanannya nggak jadi daging kok, metabolismenya dia tinggi. Ya, jadi
Jadi nggak bisa gemuk. Nah, kalau kamu melihat yang seperti itu, kamu lihat yang lebih rendah daripada dia. Lihat kalau kamu badannya kurang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang masih kurang bagus daripada kamu, ada yang lebih jelek daripada kamu. Misalnya orang yang maaf kakinya pincang, kamu nggak pincang walaupun kamu jelek. Kamu mukanya nggak ganteng, nggak cantik. Di sana ada orang yang muka aja nggak punya, hidungnya hilang. Nah gitu loh maksudnya ya. Jadi dalam urusan dunia ini Nabi mengajari kita supaya jangan melihat orang yang lebih tinggi. Kalau urusan akhirat lihat orang yang lebih tinggi gitu. Jangan lihat yang lebih rendah. Urusan akhirat itu urusan ibadah, urusan ngaji, urusan baca Quran. Ada orang baca Quran bagus sekali ya. Aku kepingin bisa baca Quran seperti itu. Bagus, suaranya merdu, tajwidnya bagus, lafal-lafalnya jelas. Ya, kalau kita baca Quran tuh jangan menggumam. Ini misalnya baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasifati nafra was-sabihati sabha. Jangan begitu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. A ya bilang A, jangan jangan. A ya A, jangan agak mungkem sedikit, jangan. Alif ya alif. Dulu guru saya kalau kamu bilang alif mulutnya terbuka lebar. A gitu loh, jangan itu bukan alif itu. Alif. Gitu. Jadi yang jelas. Qaf, jangan kaf. Jangan. Ya. Jadi yang baik. Saudara perhatikan tuh korek-korek yang ada di banyak di internet di mana itu. Saya perhatikan tuh imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, bacaannya jelas. Huruf demi huruf jelas. Makanya mereka jadi imam, ditunjuk jadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena lafal-lafalnya itu jelas terdengar. Enggak ada ini syarat itu enggak ada. Ya, sudah kembali ke sini. Jadi saudara sekalian, kalau dalam urusan agama kita lihat yang lebih tinggi. Aku kepingin seperti dia. Itu Masya Allah, dia bisa beramal, dia bisa sedekah di mana-mana. Aku nggak punya uang, aku pengen sedekah juga sebetulnya, tapi nggak punya duit. Nah, itu contohnya ya. Begitu buka hadis yang berikutnya nih, hadis nomor 466. Wa anhu, dan dari dia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, laqad, kata Abu Hurairah, sungguh-sungguh ra'aitu, aku sudah melihat sab'ina 70 orang min ahli suffah, dari golongan ahlu suffah. Ahlu suffah ini orang-orang yang tinggalnya di masjid. Mereka tidak punya bini, tidak punya keluarga. Hidup sebatang kara atau hidup tidak punya tanggungan. Hidupnya nunut sama Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya mereka puluhan, persisnya saya enggak ingat. Nanti saudara baca di sejarah. Aku melihat 70 orang ahlu suffah, yakni orang-orang yang miskin. Ma minhum, tidak ada dari mereka rajulun, seorang pun, yang alaihi, dia atas dia, maksudnya dia mempunyai ridaun, selendang, satu selendang. 70 orang sahabat Nabi yang hidupnya tergantung kepada Nabi, nunut kepada Nabi, itu satu pun dari 70 orang itu tidak ada yang punya selendang lebih dari satu. Selendangnya cuma satu. Imma, ada kalanya yang mereka punyai izarun, cuma satu pakaian saja. Wa imma, dan ada kalanya kisaun, satu sarung saja, ya, satu kain yang untuk sarungan gini. Wa imma, dan ada kalanya kisaun, hanya satu pakaian saja, satu jubah saja. Jadi, saudara bayangkan ini, pakaiannya sahabat Nabi cuma satu sebuting. Masya Allah, aku punya baju kayak gini banyak Pak, tapi dikasih orang semua. Yang aku beli sendiri sedikit sekali. Itu pun dulu waktu masih belajar di Solo. Sama kiai saya belajar di sana, saya beli gamis.
putih. Sekarang warnanya sudah nggak putih lagi sudah. Ya, masih ada. Tapi hampir tiap tahun orang pulang umroh ngasih hadiah ke saya. Banyak sekali di rumah itu. Mau pakai satu-satu, ya kepengen, tapi yang warnanya putih kan lebih bagus. Ya, lebih bagus kata Rasulullah SAW daripada pakai pakaian yang tidak putih. Walaupun pakai pakaian yang tidak putih tidak dilarang, diperbolehkan juga. Jadi sahabat Nabi ini pakaian saja cuma punya satu, selendang cuma satu, kayak gitu tuh, saking miskinnya mereka. Tapi mereka nggak pernah mengeluh itu, nggak ada itu. Sahabat Nabi mengeluh itu nggak ada kisahnya. Kalau mereka nggak ada makanan, diam aja, nunggu sampai Nabi dapat makanan. Dikasih hadiah orang, dapat makanan, mereka ikut makan bareng sama Nabi. Ini. Qad robatu, sungguh kata Abu Hurairah, mereka telah mengikat sarung atau kain tadi fi a'naqihim di tengkuk-tengkuk mereka. Faminha, maka sebagian dari sarung mereka tadi, kain mereka tadi ma yablughu, tidaklah mencapai ya, ada yang mencapai nisfas saqaini, sampai ke setinggi kedua betisnya. Jadi kainnya cuma satu, seperti sarung begitu. Kalau untuk menutup, kan kalau sholat nggak boleh terbuka dadanya, harus ditutup. Pusar nggak boleh kelihatan. Jadi mereka ikatkan kainnya itu di leher sini, di tengkuk, terus yang di bawah digubetkan diputarkan gitu supaya menutupi auratnya. Itu karena sebagian sudah diikatkan di sini, sehingga ke bawah cuma bisa nutupi sampai pertengahan betis, nggak bisa sampai ke bawah lagi, nggak bisa. Gitu. Wa minha, dan sebagian dari pakaian mereka, maya beluhul ka'bain, ada yang mencapai kedua mata kakinya, ada yang lebih panjang kain yang dia miliki sehingga bisa menutupi sampai ke kedua mata kakinya. Wa yajma'uhu, lalu mereka mengumpulkan kain mereka tadi, pakaian mereka tadi, biyadihi, dengan tangannya, karohiyata, karena takut, karena tidak senang, ayyura antura, bahwasanya akan terlihat auratuhu, auratnya. Jadi susah sekali pakai satu kainnya itu seperti kain ihram gitu loh, Pak. Kalau di Arab Saudi kan nggak mengenal sarung. Sarung kan yang kenal orang Indonesia. Di sana itu ya kain seperti kain umroh itu dibikin seperti sarung itu, diikat-ikatkan gitu. Nah, diikatkan, kadang-kadang ditujuk pakai duri gitu. Nah, terus kain yang atas ditaruh di situ. Ada yang bisa menutupi mata kakinya, ada yang sampai betis saja. Tapi setelah itu mereka jaga, waktu sholat dijaga sekali jangan sampai auratnya kelihatan. Gitu, karena cupetnya, karena sempitnya. Ini benar-benar terjadi, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kehidupan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi loh, Pak. Kalau Pak sahabat Jokowi jangan tanya sampean, Pak. Sahabat Jokowi jadi wali kota semua tuh nanti itu. Kalau nggak jadi kapolri tentara ya jadi panglima, kalau polisi jadi kapolri, itu kalau sahabat presiden. Kalau sahabat Nabi ya tetap miskin. Tapi nanti Pak, mereka akan masuk surga lebih dulu daripada Pak Jokowi. Daripada Pak Jokowi, daripada presiden, dan daripada presiden manapun juga. Bukan hanya presiden Pak Jokowi, bukan. Nah, kembali ke sini, nanti kita lihat berikutnya ya. Hadis nomor 469. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih perhatikan sabda beliau yang berikutnya. Ad-dunya, dunia ini, kata Rasulullah, adalah sijnul mukmin, penjara orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga orang kafir. Ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cuma membacakan saja. Dulu aku juga enggak ngerti arti kayak gini ini. Enggak pernah ngaji aku dulu kok. Waktu SMA. Aku mulai ngaji kan setelah mahasiswa. Dari nol, dari enggak bisa baca tulisan Arab sama sekali. Alif ba ta sa aja enggak bisa kok. Dari nol putul kata orang Solo. Enggak tahu apa-apa. Nah, sekarang aku bisa baca Al-Qur'an, alhamdulillah, bisa ngerti setiap huruf itu artinya apa, bisa tahu. Arab yang enggak ada bajunya, Arab gundul, aku sudah mulai bisa baca. Itu
Iya, dengan belajar. Belajar ini, kalau enggak belajar ya enggak tahu. Nabi mengatakan dunia ini adalah penjara orang beriman dan surga orang kafir. Apa maksudnya? Ya maksudnya orang beriman di dunia ini itu seperti orang di penjara. Orang yang di penjara itu bagaimana sih? Enggak bebas. Mau ngapa-ngapain enggak bisa. Enggak bebas. Terus yang kedua, orang yang di penjara itu kepingin segera keluar dari penjara. Orang beriman itu kepingin segera keluar dari dunia menuju ke akhirat ketemu dengan Allah. Mereka rindu sama Allah. Nah, kita sudah segitu apa belum? Kalau sampean sudah rindu sama Allah, siap mati aja. Karena enggak mungkin sampean ketemu dengan Allah kalau enggak mati. Harus mati dulu. Nah, kita mati aja masih takut kok. Ya apa kita? Kenapa kita takut mati? Karena kita masih banyak dosa. Bukan karena apa-apa. Kalau kita sudah memperbaiki diri kita, dosa-dosa kita sudah kita tutupi dengan amal-amal soleh, amal kebaikan, kita sudah bertobat kepada Allah dan berjanji akan memperbaiki diri dan sudah berusaha memperbaiki amalan-amalannya, kemudian kita mati, nah nggak apa-apa, sudah mati seperti itu. Ya. Nah sebaliknya dunia ini jannatul kafir adalah surganya orang kafir. Jadi saudara, menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, orang kafir itu di dunia ini seperti di surga. Jadi sampean jangan iri sama orang kafir. Jangan iri sama Pak Prabowo yang menang. Pak Prabowo Gibran yang diumumkan tadi malam katanya ya. Enggak tahu jam berapa diumumkan tuh. Dinyatakan menang. Ya. Walaupun nanti akan digugat di MK. Alah paling enggak akan menang itu yang gugat itu. Aku sudah hafal kok. Nah, sudah, nggak apa-apa, sudah itu presiden kah jadi jangan kan cuma jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi presiden itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Lebih mulia jadi orang yang bertakwa. Makanya Allah mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan Pak Presiden yang mulia, bukan anggota dewan yang mulia, bukan hakim yang mulia, akan tetapi atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Itu rumus, itu kunci, itu kaidah, itu apa namanya? Ya pegangan. Jadi yang mulia itu bukan yang kaya, bukan yang pejabatannya tinggi, bukan. Yang paling takwa. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini puasa ini adalah dalam rangka membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tujuan dari puasa ini adalah membentuk orang supaya jadi orang yang takwa. Nah, berikutnya hadis nomor 469, sekarang hadis nomor 470. Wa ini Ibnu Umar, dan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Ibnu Umar dan kepada bapaknya Umar bin Khattab. Qala Ibnu Umar sahabat Nabi pernah berkata, akhadha, pernah memegang. Siapa yang memegang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, dulu waktu Rasul masih hidup, beliau pernah memegang bimangki baya, kedua pundakku. Dipegang kedua pundaknya. Tentunya berhadapan gini ya. Dipegang pundaknya. Faqala, lalu beliau Rasul bersabda. Apa sabdanya? Nih. Kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia, kata Rasul kepada Abdullah bin Umar. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu orang asing. Awabiru sabilin, atau seolah-olah engkau orang yang sedang menyeberang jalan. Ini Pak. Jadi Nabi menasihati sahabatnya, sahabat Nabi, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini seperti orang asing, seperti orang merantau. Nah aku ini orang merantau. Saya tuh dulu dalam hidup saya itu enggak pernah
nggak pernah membayangkan, nggak pernah bercita-cita kalau suatu hari aku akan tinggal di sini tuh. Sama sekali nggak pernah. Ya takdirnya dari Allah, ternyata aku tinggal di sini, ketemu dengan sampean semua, kita sama-sama mengelola masjid, memakmurkan masjid ini, membuat madrasah itu, mendidik anak-anak kita mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Nabi, mengenal Islam, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita semuanya. Itu dulu saya sama sekali nggak pernah membayangkan. Waktu mau ditugaskan sini aja aku nggak mau kok, menolak kok. Sama Kementerian Kesehatan, dulu namanya Departemen Kesehatan. Saya menolak. Lalu diancam sama Kepala Biro Kepegawaian. Kalau kamu nggak mau keluar Jawa, karena di dalam catatan kami kamu belum pernah tugas keluar Jawa. Jadi kamu harus keluar Jawa. Sebagai wajib kerja sarjana kedua. Wajib kerja sarjana spesialis gitu loh. Kalau kamu nggak mau, kami cabut surat izin praktekmu. Begitu kan Pak? Astagfirullahaladzim. Ya sudah, saya mau. Kamu dicabut surat izin prakteknya, aku nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Praktek nggak bisa aku, sama Depkes dicabut surat izin prakteknya kok. Ya sudah, ngalah aku. Mula-mula aku keberatan sekali. Begitu sampai di Sampit, ya Allah, kota kecil kayak begini ya Allah. Dibandingkan dengan Solo, ini Sampit gak ada apa-apanya, sepi. Waktu itu yang tempat yang paling bagus itu loh, yang sekarang jadi kantor apa itu, perizinan itu loh, di Jalan MT Haryono. Dulu Plaza Sampit itu loh dulu. Itu yang paling bagus. Waktu saya tahun 2003 bulan Desember itu, ingat saya diajak oleh saudara saya, kepala kimia farma Sampit yang orang asli Sampit sini. Aku diajak dari Palangkaraya, dijemput, diantar ke Sampit, dikeliling-kelilingkan kota. Terus aku diinapkan di hotel yang paling bagus tuh Hotel Meridian waktu itu. Masih ingat aku di situ. Masya Allah, kota kecil kayak gini ya, kok sepi sekali Pak. Ya nggak ada mallnya, waktu itu. Sekarang sudah ada mallnya, walaupun mallnya mall-mallan itu, bukan mall sungguhan itu. Ya, jadi ternyata Pak, bukan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dulu Kementerian Kesehatan mengatakan, Sugeng, kamu harus di luar Jawa. 1 tahun aja, paling lama 3 tahun nanti kamu sudah bisa kembali ke Jogja, kerja lagi di Jogja. Gitu. Ternyata bukan 1-3 tahun Pak, 21 tahun di sini sampai pensiun aku. Masya Allah. Karena ternyata enak di sini Pak. Enaknya apa? Pulang ke Jawa gampang. Coba kalau saya tinggal di Jawa, nggak mungkin saya ke sini bolak-balik. Saya tinggal di sini tiap 2 minggu saya terbang ke Jawa. Paling lama 1 bulan. Selama saya di sini loh Pak. Itu tiket uang saya habis untuk bayar pesawat. Karena sebulan sekali pulang. Surabaya Sampit Jakarta, Solo, Surabaya Semarang, Solo, Sampit Semarang, Solo, Pangkalan Bun Semarang, Solo. Udah habis duitnya sudah di pesawat. Jadi harta saya ditumpuk di pesawat sana. Tapi nggak bisa diambil. Sudah kembali gini ya. Jadi Nabi mengatakan, hei Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang yang mengembara. Orang yang mengembara gimana sih? Orang yang mengembarakan itu dia cuma ya mengembara saja, habis itu nanti dia akan pulang ke kampung halamannya. Itu maksudnya. Jadi jangan merasa di dunia ini seperti orang yang akan hidup selamanya. Kamu suatu saat akan kembali ke kampung halamanmu. Lah kampung halaman kita semua yang sebenarnya itu akhirat. Dunia ini kata orang Jawa tempat mampir ngumbi, kata orang Solo. Tempat untuk singgah minum aja. Untuk itu persinggahan saja. Transit saja ini kita ini. Atau abiru sabilin, atau kamu seperti orang yang menyeberang jalan. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang menyeberang jalan. Nah saudara, saya mau tanya, kalau sampai menyeberang jalan itu cepat gitu kah? Atau di jalan nyebrang terus lihat kanan kiri, bagus ya, ditabrak sampean loh. Nyebrang jalan kok tingak-tinguk, kok melihat sana kemari, ditabrak orang, dikelaksonin orang sampean. Nah kita di dunia juga begitu. Cepat-cepat apa? Ya kamu perlunya apa di dunia ini? Kamu perlu amalan, cepat beramal. Kamu perlu uang untuk apa? Untuk sedekah. Ayo cari uang. Dapat uang sedekahkan kepada istri dulu, anak.
terus kepada pembantu, terus kepada kerabatnya, terus kepada anak yatim, kepada orang miskin dan seterusnya. Itu Nabi mengajarinya begitu. Ya, jadi kita hidup di dunia seperti orang yang mengembara atau orang yang menyeberang jalan. Terus dikatakan begini, wa kana Ibnu Umar, dan kemudian adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, beliau menerangkan maksudnya sabda Nabi tadi. Idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari, falatan tadhiris sobah, maka janganlah engkau menunggu waktu subuh. Kalau kamu berada di waktu sore, segera kamu beramal, jangan nunggu waktu subuh besok baru beramal, jangan. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di waktu subuh, di waktu pagi, segera beramal kamu di waktu pagi ini. Apa yang bisa kamu amalkan? Falatan tadhiril masa, maka janganlah kamu menunggu waktu sore untuk beramal. Wahud, dan ambillah, kata Ibnu Umar, min sihatika, dari masa sehatmu, ambillah waktu masa sehatmu, lima rodika, untuk persiapan masa sakitmu. Karena kita nggak akan selamanya sehat. Makin tua kita makin lemah. Nanti suatu ketika kita makin tua akan keluar semua penyakit itu. Jangankan sampean, aku yang dokter aja punya penyakit kok. Cuma bedanya saya tahu penyakitnya, saya tahu obatnya. Jadi nggak usah periksa kemana-mana, tahu. Itu aja bedanya. Tapi sakitnya sama. Kalau manggah ya sama-sama manggah. Kalau sakit gigi ya sama-sama giginya sakit. Makanya dia mengatakan, ambil masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu, wa min hayatika, dan ambil waktu hidupmu, limautika, untuk persiapan matimu. Ini rawahul Bukhari, hadis ini yang meriwayatkannya Imam Bukhari. Jadi begitu saudara sekalian, di dunia ini kita diajari oleh Nabi, gunakan waktu hidupmu sebaik-baiknya. Kalau kamu diberi sehat, gunakan masa sehatmu untuk persiapan nanti di masa sakitmu. Kamu gak bisa lagi ngaji seperti ini, di rumah terus kayak almarhum Pak Haji Busro. Rajin sekali beliau tuh ngaji, selalu di depan saya kalau ngaji ini. Kalah sampai sama Pak Haji Busro. Kalau ngaji di belakang-belakang sana sampai keluar sana itu. Pak Haji Busro tuh rajin almarhum itu. Selalu di depan saya ini beliau. Direkam pula. Masya Allah. Tapi setelah beliau masuk sakit, ya sudah nggak bisa datang. Kita doakan saja beliau. Sampai meninggalnya kan kita makamkan sama-sama. Kita sholatin sama-sama. Jadi sebelum kita sakit, masih sehat, gunakan masa sehat kita untuk berbuat baik, untuk beramal. Ya, untuk persiapan mati kita. Di waktu kita sehat, kita gunakan untuk persiapan masa sakit kita. Di waktu kita masih hidup, kita gunakan masa hidup kita untuk beramal soleh, beramal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk persiapan kematian kita. Karena kalau udah mati, nggak bisa kita lagi sholat lagi, sudah nggak bisa. Kita disolatin orang, nggak bisa kita baca surat Yasin, dibacain surat Yasin sama orang kita. Itu ya, jadi begitu. Qalu fil syarah. Ini penjelasan para ulama, maksud hadis tadi, latarkan ilat dunya, janganlah kamu cenderung kepada dunia. Wala tattakhidha watonan, dan janganlah kamu menjadikan dunia ini sebagai tanah airmu. Wala tuhaddis, dan janganlah engkau berbicara, ya, janganlah tuhaddis nafsaka, janganlah engkau menasihati dirimu bitulil baqa'i fiha, dengan akan hidup kekal di dalam dunia ini. Jangan, dunia ini kita tidak akan selamanya di dunia. Kita akan meninggalkan dunianya. Wala bil iktina'i biha, dan janganlah engkau tenang-tenang enak-enak di dunia ini tanpa beramal, tanpa mau bersusah payah beramal. Wala tata'allaq minha, dan janganlah kamu tergantung kepada dunia. Illa, kecuali bima, dengan apa yang yata'allaqu bihil gharib, seperti orang yang bergantung, seperti orang asing yang bergantung fi ghairi watonihi, di yang bukan tanah airnya. Orang asing, pengembara, orang merantau, dia di perantauan mencari bekal, mencari uang untuk dia bawa ke kampung halamannya, ke tanah airnya, ke tempat kelahirannya. Jadi orang-orang Jawa ini sudah mulai pada naik kapal, bulik. Sudah jauh-jauh sebelum lebaran sudah mulai rebutan naik kapal. Itu sudah bawa sangu, itu udah bawa duit itu untuk dikasihkan ke keluarganya di sana. Nah, kita hidup di dunia itu seperti itu gitu loh. Cuma
itu permisalannya. Kita kan hidup bukan hanya cari uang, tapi juga cari amal, yalah. Kemudian wala tastahil dan janganlah kamu sibuk fiha di dunia ini bima dengan sesuatu yang la yastahillu bihil gharib, sesuatu yang orang asing tidak sibuk, alladzi yuridu dzahaba ila ahli, yang orang asing itu menginginkan untuk segera pergi ila ahli menemui keluarganya. Wabillahi taufik, dan dengan Allah lah taufik. Hanya taufik Allah saja yang bisa membuat manusia sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya, tapi tempat untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya. Seperti orang pergi ke perantauan cari duit sebanyak-banyaknya. Nah, nanti pulang kembali kampung halaman bawa sangu dapat banyak, gitu loh. Di dunia ini kita juga cari bekal sebanyak-banyaknya. Nanti kita kembali ke kampung akhirat bawa pahala banyak. Nanti pahala kita bisa kita kasihkan ke anak-anak kita di akhirat sana yang kurang pahalanya. Bisa ditolong nanti oleh Allah dengan amal-amal soleh kita. Tapi nanti kalau Allah sudah mengadili manusia di akhirat, ya. Dan masih ada beberapa hadis lagi di belakangnya, saudara sekalian. Ini semuanya adalah contoh bagaimana Rasulullah SAW hidup di dunia ini. Dan beliau adalah manusia yang merupakan uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk seluruh manusia. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.